Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat yang lainnya, hari ini ya, Anies Rashid Baswedan sudah benar-benar tidak terbendung. Terbukti kemarin di kandang lawan saat bertandang ke Jawa Tengah, ya, mulai dari Semarang hingga kemudian beberapa tempat lainnya di Jawa Tengah, tentunya merupakan kejutan yang sangat luar biasa bagi kita sebagai pendukung Anies Rashid Baswedan, dan menjadi ancaman terbesar barangkali ya, ancaman berat bagi petahana Gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah masyarakatnya yang sudah 10 tahun dipimpin tidak menyimpan kepercayaan penuh terhadap Ganjar Pranowo, sehingga terbukti kemarin puluhan ribu relawan dari berbagai elemen masyarakat di Jawa Tengah itu memasang badan untuk kemenangan Anies Rashid Baswedan. Nah, kehadiran sosok Anies Rashid Baswedan di Jawa Tengah kemarin kemudian dihadiri oleh puluhan ribu simpatisan dan calon pemilih di Pilpres 2024. Ini menjadi genderang perang tentunya yang sangat nyaring di telinga pemerintah saat ini. Kubu Jokowi, Megawati, Puan Maharani, kemudian lebih-lebih Ganjar Pranowo selaku tuan rumah di Provinsi Jawa Tengah. Namun fakta benar-benar bikin semuanya panik. Iya. Jawa Tengah yang notabene adalah masyarakat pemilih Ganjar Pranowo di Pilgub selama 2 kali ya. Faktanya hari ini sudah tidak lagi menyimpan kepercayaan, sudah tidak ada lagi rasa cinta kepada Ganjar, tetapi mereka tidak ada niat berkhianat sebenarnya ya. Kalau misalnya pemerintah Jawa Tengah itu benar ya dalam mengelola provinsi, dalam membina masyarakat Jawa Tengah, tentu mereka tidak akan pindah ke lain hati. Tetapi justru kenyataannya ya, hari ini masyarakat Jawa Tengah sudah mulai mayoritas dari barat, timur, utara, selatan, semuanya mendukung Anies Rashid Baswedan. Nah, ini tentu satu hal yang tidak main-main ya, dan masyarakat akan membuktikan bahwa bolehlah hari ini survei ya, lembaga survei mau LSI mau apapun lah namanya mempublikasikan hasil survei mereka Anies di urutan terbawah gitu. Tapi silakan boleh dicek setiap kunjungan Anies Rashid Baswedan yang begitu luar biasa ya, menyedot perhatian masyarakat, menyedot rasa simpati masyarakat, menyedot rasa cinta masyarakat yang sangat luar biasa. Dan ini jauh ya, kalau kita kalkulasikan dengan statistik, ini jauh dari apa ya, dari fakta hasil survei yang dirilis oleh berbagai lembaga survei. Nah, oleh karenanya pemirsa dimanapun Anda berada, kita tidak perlu khawatir ya, meskipun setiap hari misalnya kita dikata kadrun, meskipun setiap waktu kita dikata suka banyak ngomong gitu kan, meskipun misalnya Anies selalu dibilang intoleran, dibilang apa presiden yang calon presiden ya, udah presiden duluan, capres yang apa ya, yang membawa-bawa nama agama katanya, kata mereka sih. Tapi masyarakat udah pada cerdas hari ini bahwa siapa sih sebenarnya presiden yang benar-benar apa ya, ada untuk rakyat. Tidak hanya yang kita lihat sejauh ini gitu, ada capres yang ada untuk partai, ada yang di bawah itu levelnya ada. Tapi Anies Rashid Baswedan terbukti satu-satunya calon presiden 2024 yang selalu ada untuk rakyat. Ketika di Jakarta memimpin Jakarta juga begitu. Karena Anies pasang badan untuk rakyat, maka rakyat pasang badan untuk Anies Rashid Baswedan ya.
kemenangan itu bukan pada posisi angka statistik yang kapan saja bisa berubah, ya. Kapan saja hati masyarakat bisa jatuh cinta kepada Anies Rashid Baswedan dan nggak mau balik lagi gitu. Seperti itu. Tetapi bagaimana kemudian kejujuran, integritas, ya, bahwa Anies adalah satu-satunya capres yang tidak toleran terhadap rupiah, ya, terhadap rayuan uang seberapapun nominalnya gitu. Ini yang dilihat oleh masyarakat, bahwa kejujuran adalah modal terpenting bagi calon presiden di 2024 ini, karena selama 10 tahun terakhir rakyat Indonesia ini merasa ketipu, ya, dengan ada misalnya pemimpin yang masuk gorong-gorong gitu kan, kemudian diviralkan di media sosial, dan ini menyedot perhatian publik dan cinta yang menipu seperti itu. Nah, ada yang kemudian banyak sekali lah fenomena alam di pilpres sebelumnya, ya. Dan untuk pilpres 2024 masyarakat ingin memastikan ada perubahan yang signifikan terhadap kepemimpinan nasional, karena moralitas bangsa ini sudah sangat, apa ya, kalau kita kata dekadensi moral di Indonesia ini hari ini sudah sangat miris sekali, sangat menyakitkan, ya. Oleh karenanya pemimpin yang bermoral, ya, kejujurannya, integritasnya gitu kan, tak pandang bulu, tak mau memihak kepada elit gitu, tetapi pasang badan untuk rakyat. Nah, pemimpin seperti inilah yang diinginkan oleh masyarakat kita 2024 mendatang. Dan itu hanya ada di sosok Anies Rashid Baswedan tentunya. Bolehlah dibanding-bandingin gitu. Kita bebas sebagai fans atau sebagai pendukung salah satu calon presiden. Yang dukung Prabowo silakan. Sampaikan keunggulan Prabowo di media sosial. Apakah nanti masyarakat menerima, atau malah masyarakat antipati gitu kan? Atau masyarakat malah sinis karena mereka sejak 2014 hingga 2019 mereka dukung Prabowo, tetapi akhirnya Prabowo mau gitu bergabung ke koalisinya Megawati gitu, koalisinya Jokowi. Nah, ini yang kemudian rasa cintanya masyarakat terhadap Prabowo itu luntur seketika. Nah, kemudian Jokowi juga demikian gitu kan. Jokowi yang dilihat oleh rakyat selama 10 tahun ini tidak membawa perubahan apa-apa. Hanya selalu disampaikan di berbagai kesempatan pembangunan infrastruktur segala macam. Nah, kalau pembangunan infrastruktur mah seperti yang dibilang Pak Anies, kita ini hanya mewarisi pembangunan dari pemimpin sebelum kita. Ya mungkin nambah dikit itu udah biasa. Jangan lupa bahwa tol, ya, yang ada di Indonesia ini belum ada presiden yang bisa menandingi pembangunan yang dilakukan oleh Soeharto. Presiden Soeharto itu membangun jalan raya di kampung-kampung kita sebenarnya, mulai dari dulu lah Soeharto semua. Jadi kalau misalnya ada presiden baru hanya ujuk-ujuk saya bangun tol gitu kan, terus dapat utang. itu kita mimpi apa gitu 2014 hingga 2019 gitu kan. Milih pemimpin yang tidak bisa membawa bangsa ini lebih berkarakter, tidak bisa membawa bangsa ini lebih makmur. Janjinya luar biasa, akan membuka lapangan kerja yang luas, tetapi faktanya justru banyak PHK di mana-mana gitu. Bukan PHK di mana-mana. Nah, yang datang, yang ngimpor pekerja justru ngimpor nih. Itu bukan hanya beras, bukan hanya garam, bukan hanya kebutuhan pokok yang ngimpor dari luar gitu, tapi juga tenaga kerja asing juga diimpor nih dari Cina. Banyak orang tahu kok udah, ya. Nah, ini pemimpin yang tidak bisa mengelola SDM, sumber daya manusianya, tetapi presiden yang hanya memanfaatkan momen pengelolaan
sumber daya alam untuk diberikan kepada pihak asing lah, pihak asing, dikelola, diberikan kebebasan untuk mengambil peran di daerah ini, daerah itu, segala macam. Nah, ini ancaman besar kalau tidak kita rubah ya, dengan pemimpin yang berintegritas, yang memasang badan untuk masyarakat, yang adil ya, seperti Anies Rashid Baswedan. Maka mimpi kita ya untuk melihat Indonesia ini kembali kepada jalur keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu cuma-cuma. Nah, makanya mari kita pasang badan untuk calon presiden atau untuk pemimpin seperti Anies Rashid Baswedan yang sejauh ini sudah pasang badan untuk rakyat Indonesia, wabil khusus untuk warga DKI Jakarta, dan terbukti gitu. Kita nggak ngomong asal gitu, tetapi kita menyampaikan asal dan usul sekalian. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, ya marilah kita perhatikan bagaimana sosok Anies Rashid Baswedan ini menyampaikan sholawat asril misalnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, ya belum pernah ada. Seorang gubernur sekalipun, ya kayak gubernur Jawa Tengah misalnya, boleh cek, boleh dites lah gitu. Hafal nggak sholawat asril gitu? Hafal nggak sholawat nariyah gitu? Tapi kita memiliki sosok pemimpin Anies Rashid Baswedan yang tidak hanya pintar berbahasa Inggris, berbahasa apapun lah ya. Ya, tetapi beliau juga ternyata cinta kepada Rasulullah. Kalau udah cinta kepada Nabi Muhammad gitu, bisa bersholawat dengan baik dan benar. Apakah kita masih mau menoleh ya ke lain hati? Maka jangan sampai kita keluar dari TPS tanpa memastikan bahwa Anies Rashid Baswedan lah yang benar-benar layak ya, dan pantas dan ngepas ya, untuk Pilpres 2024 dan kita nobatkan sebagai Presiden Rakyat 2024 ya. Presiden Indonesia 2024 Anies Rashid Baswedan insyaallah. Pemirsa dimanapun Anda berada, gonjang-ganjing soal sekarang ini di mahkamah adalah di Kejagung misalnya ya, di penegak hukum mulai diotak-atik ya, undang-undang mulai diperbaharui, dicari cara bagaimana kemudian Anies ini tidak bisa mendaftarkan diri sebagai calon presiden, bakal capres ya. Ini sangat luar biasa ya. Memang ini penjagalan secara konstitusional dilakukan sebelum 2024, sebelum pendaftaran calon presiden misalnya. Tetapi ini sekali lagi perilaku pemerintah, perilaku penegak hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas ini masih diperlihatkan, dipertontonkan. Sambo yang jadi teringat Sambo ini yang katanya divonis hukuman mati, hari ini sudah berganti vonisnya ya, udah jadi hukuman seumur hidup. Pemirsa bayangkan negara ini mau dibawa kemana oleh Jokowi dan kroni-kroninya gitu. Nah ini kita lihat fakta ya, kita baca sejarah per pekan inilah, nggak usah sejarah masa lalu. Karena yang rusak ini sejak 10 tahun terakhir, amburadul. Nah, Indonesia sekali lagi hari ini menginginkan perubahan. Rakyat menginginkan perubahan dan yang akan membawa perubahan signifikan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini insya Allah hanyalah Anies Rashid Baswedan. Prabowo masa lalu, Ganjar Pranowo masih di Jawa Tengah aja nggak apa-apa gitu. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.